Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk analisis rangkaian arus bolak-balik. Ingat ya, kita di sini menganalisis. Berarti kita mengandalkan lebih banyak matematiknya. Oke. Nah, di layar monitor Anda ya, kita akan menganalisis grafik untuk tegangan pada arus bolak-balik. Saya hanya bisa berharap apabila kita memperhatikannya dengan baik-baik, maka nantinya Anda akan bisa memahami untuk melakukan bagaimana penurunan rumus untuk kuat arus efektif dan kuat arus maksimumnya. Di sini saya hanya akan menjelaskan dengan rinci bagaimana menurunkan hubungan tegangan maksimum dengan tegangan efektifnya. Baik, untuk tidak memperlama waktu, mari kita langsung masuk ke analisa grafiknya. Pertama, Anda lihat di situ ada grafik sinusoidal dari sebuah tegangan. Nah, grafik ini kita peroleh dari sebuah hasil tayangan osiloskop. Ingat ya, osiloskop itu mengukur besaran-besaran listrik dengan mengandalkan grafik. Apakah kuat arus, apakah tegangan, ya seperti itu nanti akan ditayangkan dalam bentuk grafik pada layar monitor osiloskop. Sedangkan kalau kita mengukur tegangan atau kuat arus menggunakan multimeter, itu nanti lebih pada cenderung ke pembacaan angkanya ya. Nah, baik, ini nanti bisa kita buatkan persamaan grafiknya. PT sama dengan PM dikali sin omega T. Ingat ya, karena dia berbentuk gelombang, jadi persamaan gelombangnya seperti ini. Nah, kemudian dari sini terlihat ada dua nilai tegangan maksimum atau peak to peak-nya, di mana peak pada bagian positif itu yang ini, kemudian peak yang negatifnya ada di bawah sini. Ini bukan berarti nilai dia lebih rendah, tidak. Ini hanya karena merupakan grafik itu simetris, jadi harus ada atas dan bawah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dari gambar grafik ini kita sudah dapat melihat tegangan maksimumnya di sini. Lalu nanti tegangan rata-ratanya berarti nanti puncak dari sinyalnya di sini atau grafik ini dengan sumbu X-nya atau sumbu omega T kita bagi dua, berarti inilah nanti tegangan rata-ratanya, ya kan? Nah, jadi di mana letak posisi dari si efektif tadi? Dia ada di sini, oke, persis di tengah antara puncak dengan rata-rata, ya. Jadi supaya kita sama-sama bisa memahami posisi di mana efektif itu berada di antara tegangan maksimum dan tegangan rata-rata. Nah, selanjutnya dari sini dengan menggunakan persamaan grafiknya, berarti bisa kita buat sekarang PRMS kuadrat dikali periode sama dengan batas integral dari 0 sampai T untuk PM kuadrat dikali sin omega T kuadrat DT. Nah, pastikan kalian bertanya, loh kok tiba-tiba muncul rumus seperti itu? Oke. Kalau kita mulai dari 0 ya, ini sampai kemari itu V ya, ini setengah gelombang. Sedangkan kalau kita teruskan lagi sampai 2V, berarti sudah satu gelombang penuh ya. Nah,
Untuk melakukan satu gelombang penuh dibutuhkan waktu yang disebut dengan periode atau perioda ini. Nah, kemudian untuk menjawab seperti apa hubungan mereka. Nah, hubungan mereka itu nanti kuadrat tegangan efektifnya itu dalam bentuk integral, sama dengan integralnya PM pangkat 2 sin kuadrat omega T kali dt. Seperti itu hubungan mereka. Sehingga tinggal kita masukkan saja. Nah, jadi setelah dari sini ya kita lihat kalau PM itu ya PM kuadrat merupakan konstanta, berarti dia bisa kita tarik keluar. Jadi nanti ini PM pangkat 2 integral dari batas bawah 0 sampai T sin kuadrat omega T dt. Nah, ada catatan trigonometri yang perlu harus kita ingat, di mana sin kuadrat theta itu nanti kan nilainya bisa sama dengan setengah dikali 1 dikurang dengan cos 2 theta seperti ini. Ini bentuk trigonometri. Nah, ini harus bisa kalian cari tahu kok bisa segitu ya. Di sini pada kesempatan ini saya tidak bisa menjelaskannya mengingat waktu kita terbatas. Nah, saya lanjutkan dulu. Jadi dengan begitu tinggal kita substitusikan ke dalam. Ini nanti PRMS pangkat 2 dikali periode sama dengan ini PM pangkat 2 dikali integral batas bawah 0 sampai T ini setengah dikali 1 dikurang cos 2 omega T dt. Ini dia. Nah, terus dari sini ya, ini kita kali silang setengah ini ke dalam. Begitu juga nanti dt-nya ini kita kali silang dia ke dalam. Oke. Nah, jadi dengan begitu ini bisa kita lanjutkan menjadi PRMS kuadrat dikali T sama dengan ini PM kuadrat dikali, kita buat dia kurung kurawal seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini kita masukkan dia menjadi setengah dt setelah tadi ya, setengah dengan dt kita kali ke dalam. Integralnya saya hampir lupa, ini batas bawah 0 sampai T. Kemudian kita lanjutkan integral batas bawah 0 sampai T ini dikali setengah cos ya 2 omega T dt tutup kurung kurawal nih. Nah, melihat bentuknya setengah itu boleh nggak kita tarik keluar? Boleh aja, nggak ada masalah kita tarik keluar. Berarti nanti di sini setengah PM kuadrat kali buka kurung kurawal. Nah, yang ini berarti nanti jadi T. Kebetulan batas bawahnya 0, batas atasnya T. Kalau kita kurangkan hasilnya T juga. Ya kan? Namun begitu tetap saya buat seperti ini. Ya. Nah, kemudian lagi ini cos 2 omega T jika kita integralkan maka nanti bentuknya menjadi setengah 2 omega, ya kan?
Ini nanti sin omega T, sin 2. Duanya nggak hilang ya. Sin 2 omega T. Oke. Dengan batas bawahnya 0, ini T. Nah, kenapa ini saya tidak langsungkan selesaikan dibandingkan tadi periodenya? Sebenarnya saya mau memperlihatkan sama kita semua bagaimana mendapatkannya secara perlahan-lahan. Mohon maaf, tidak ada maksud untuk memperlama video ini. Saya hanya memiliki satu tujuan agar kita bisa memahaminya dengan baik. Nah, kemudian saya lanjutkan dulu ya, ada catatannya. Di mana kan omega itu adalah 2V per periode. Seperti ini. Sudah? Nah, jadi nanti kalau ini kita substitusikan kemari, lalu kita tukar T-nya dengan periode, maka nanti bisa kita buat menjadi PRMS kuadrat dikali periode sama dengan ini setengah PM kuadrat dikali buka kurung kurawal, ini T kurang. Oke. Ini setengah 2 omega. Oke, ini dikali ya. Ini nanti dikali sin 4V. Ini dikurang 0. Tutup kurung kurawal. Oke. Nah, setelahnya ya, kita lanjutkan dia. Kalau nanti sinus 4pi itu nilainya berapa? Nah, ya. Jadi dari sini bisa kita buat kalau nantinya hasilnya ini PRMS pangkat 2 dikali T itu sama dengan setengah PM kuadrat dikali T. Nah, kebetulan ada T di kiri dan di kanan, ini boleh kita coret. Jadi kita memperoleh PRMS itu sama dengan akar kuadrat dari setengah dikali PM kuadrat. Nah, dari sinilah maka kita peroleh PRMS itu nanti nilainya PM dibagi akar 2. Oke. Atau PRMS sama dengan 0,707 dikali PM. Jadi kedua rumus ini merupakan bukti hubungan tegangan efektif dengan tegangan maksimumnya. Nah, jadi dengan cara yang sama nanti juga kita akan memperoleh hal yang sama di arus. Jadi bisa kita katakan arus efektif itu nanti IRMS sama dengan ini nanti dia I maksimum dibagi akar 2. Atau nanti IRMS atau I efektif itu nilainya I maksimum dibagi dengan saya agak nervous. Ini nanti langsung saja IRMS sama dengan 0,707 dikali IM atau I maksimumnya. Nah, seperti ini saja ya. Jadi hubungan mereka sudah kita analisa, berarti tinggal bagaimana cara kita menghafal keempat rumus tadi. Terima kasih.